Sudah 3 hari berturut-turut saya menangani klien masalah pernikahan, terutama perselingkuhan. Kenapa banyak pasangan yang bermasalah ketika menikah? Banyak yang akhirnya konseling pernikahan. Kalau menurut saya, karena banyak pasangan yang tidak melakukan konseling pranikah dari sisi religiositas maupun dari sisi psikolog. Mereka-mereka ini yang bermasalah kebanyakan menggampangkan masalah konseling pranikah ini. Padahal ini penting banget. Iya, saya tahu memang banyak orang yang skip konseling pranikah pun tetap pernikahannya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalian perlu tahu bahwa konseling pranikah itu mengajarkan banyak hal. Dari konflik resolution, bagaimana komunikasi yang efektif dengan pasangan, bagaimana mengetahui sikap, sifat, perilaku dari pasangan, bagaimana kita mungkin bisa menangani sebuah masalah yang ada di sebuah pernikahan. Itu penting sekali gitu. Dan nggak cuma itu, masih banyak lagi. Beberapa pasangan mungkin sudah lama bersama, sehingga sudah tahu itu semua, sudah tahu semua strateginya, dan akhirnya menikah. Dan banyak yang akhirnya sudah menerima, selain menerima juga saling improve. Yang cowoknya improve diri, yang ceweknya juga improve diri, dan saling melengkapi satu sama lain. Itulah intinya dari konseling pranikah. Apalagi kalau seorang psikolognya itu punya sertifikasi yang namanya Prepare Enrich. Wah, itu bagus banget itu untuk konseling pranikah, apalagi juga untuk assessment gitu ya, dan juga tentang mengetahui bagaimana kondisi pernikahan itu sendiri. Itu bagus sekali. Di Indonesia ini, setahu saya di Jakarta ada satu psikolog yang punya ini, dan kebetulan dia sekelas sama saya dulu waktu profesi psikologi di Untar. Namanya adalah Audrey Susanto. Beliau ini punya sertifikasi Prepare Enrich dan bisa memberikan sertifikasi itu ke psikolog lainnya melalui lembaga Prepare Enrich itu. Nah, ini penting sekali supaya setiap pasangan itu sebelum menikah melalui konseling pernikahan itu, konseling pranikah gitu loh. Kemudian banyak pasangan yang sudah nggak ikut konseling pranikah, nggak punya konflik resolution, nggak punya komunikasi efektif, nggak punya data tentang perilaku pasangannya, kebanyakan menutup mata gitu, menutup-nutupi bahkan keburukan-keburukan, kekurangan, dan tidak ada improve dari masing-masing pasangan. Itu bisa menjadi prediktor apakah kamu akan akhirnya berpisah atau tidak gitu loh. Tapi kalau kalian memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahan itu, maka kalian harus ikut konseling pernikahan. Apalagi kalau psikolognya itu punya sertifikasi atau kemampuan untuk asesmen yang namanya Gottman untuk pernikahan. Nah, ini juga penting sekali. Kalau kalian sudah nggak ikut konseling pranikah, kemudian dalam pernikahan itu ada masalah yang besar dan ingin ada resolusi di situ, ya ikutlah konseling pernikahan. Kalau itu aja nggak mau, ya udah kemungkinan besar ya kalian akan berpisah. Dan kebanyakan klien saya itu ya, mohon maaf, emang nggak mau ngikutin hal-hal seperti itu. Karena bukan masalah ekonomi kok. Mereka itu rata-rata orang punya, orang-orang yang ya bukan orang berkekurangan gitu. Tapi mereka emang nggak mau aja gitu. Nah, sekarang tinggal dari masing-masing pasangan. Apakah mau melanjutkan atau tidak? Mau belajar lagi nggak? Mau improve lagi nggak? Sama-sama saling melengkapi lagi nggak? Kalau enggak, ya itu menjadi prediktor paling utama antara ada konflik terus dalam pernikahan, atau akhirnya menghindar dari konflik dan dia mencari konflik baru dengan berselingkuh misalnya. Kita nggak tahu. Having affairs. Dan ini banyak sekali dilakukan. Bukan cuma laki-laki lah, perempuan juga banyak yang seperti itu. Jadi saya dari VT ini cuma pengen ngasih tahu kalian semua sebetulnya bahwa dalam pernikahan itu memang tidak hanya pelangi, tidak hanya sesuatu yang menyenangkan saja. Pernikahan itu juga tidak menyelesaikan masalah. Oke. Dan justru itu akan menambah masalah baru, sehingga
kalau ada orang tua di, mohon maaf, kayak di pedesaan gitu, mereka menganggapnya kalau anak ini bermasalah, apalagi secara mental gitu, entah anak ini punya masalah kepribadian, masalah kecemasan, depresi, atau lain, selalu dibilangnya sana menikah aja sana. Nggak bakal sembuh dengan menikah, karena itu justru akan menambah masalah baru gitu loh. Nah, karena masalah itu, kita jadi harus menyadari bahwa menikah ini sebetulnya bukan yang enak-enak aja, tapi banyak nggak enaknya juga, sehingga perlu dipersiapkan dengan matang, dengan orang yang tepat, pemilihannya, dan juga persiapannya, konseling pranikah, ya supaya tahu gitu loh. Kemudian setelah selesai sudah menikah, kamu juga tetap harus improve satu sama lain. Harus saling tetap mendukung dengan komunikasi efektif, dengan kalau ada konflik bagaimana menyelesaikannya, dengan masing-masing improvement. Kalau perlu ada masalah dan buntu, kalian bisa datang untuk konseling pernikahan. Bukan berarti kalian itu nggak bisa selesaiin masalah, tapi ingin lebih objektif. Gitu aja, sesimpel itu. Nah, dengan hal seperti ini, jadi kalian bisa menghindari kemungkinan terburuk yang terjadi di pernikahan kalian, apalagi kalau kalian sudah punya anak, gitu. Ya, semoga dari video ini sih bisa kalian pahami ya, bahwa kebanyakan ya pernikahan yang berakhir dengan perpisahan atau perselingkuhan atau kasus-kasus lainnya adalah karena tidak mengetahui, mungkin bisa dibilang ya, sifat, perilaku, karakter, dan bagaimana pasangan ini akan bersikap kayak gitu ya. Nggak ngerti lah karakter dari masing-masing pasangan itu dan tidak mau saling berubah kayak gitu. Nah, makanya konseling pranikah itu penting dan konseling pernikahan itu penting. Oke, semoga bisa dipahami dan salam sehat jiwa untuk kita semua.